Sebuah kisah tentang seseorang yang ada di Australia, yang jauh dari tanah Bali. Dimanapun orang Bali, dimanapun orang yang mengenal tentang tanah Bali, tentang Bisamo leluhur yang ada di Bali, mereka tidak akan lepas dari Bisamo itu sendiri. Pokoknya yang aneh-aneh lah gitu. Dengan keluarga juga begitu, keluarga juga sering merasakan ada orang manggil, ada orang di rumah itu ada orang ya bilang selamat pagi atau bilang. Nah, ternyata bayangan yang telah mereka lihat, yang mereka anggap hantu, yang mereka anggap roh asal, ternyata adalah utusan dari leluhur. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya memohon kepada beliau penyembahan yang ada di sini, kemudian beliau memberikan signal kepada saya. Ternyata anaknya itu ada melik, sahabat. Ternyata anaknya itu ada melik. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namastayam. Sahabat muda, sahabat milenial, para teman-teman spiritual, para sepuh panitia guru yang ada di tanah Bali kemudian alam Nusantara, yang sangat saya hormati kemudian yang sangat saya muliakan. Hari ini saya ingin berbagi kembali tentang bagaimana, tentang sebuah melik. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana seorang teman yang namanya Nyoman Dwijoputra, asli dari Kedis, Singaraja. Kemudian dia lahir di Denpasar. Lalu kemudian dia menetap di Australia, kawin dengan Ibu Susan, Mrs. Susan yang ada di Australia. Selama dia tinggal di Australia, dia jarang pulang. Dia jarang pulang ke Bali. Bahkan dia sama sekali jarang menginjakkan kakinya di sebuah kampung yang melahirkan orang tuanya. Di mana? Di Kedis, sahabat Singaraja. Nah, kalau beliau pulang ke Bali, biasanya sekian tahun, mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru dia pulang ke Bali. Cuman sampai di Denpasar. Nah, lalu apa yang terjadi? Di saat beliau tinggal di Australia, beliau banyak terjadi masalah kemudian masalah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kehidupannya. Banyak kejadian-kejadian yang aneh, bingung, ada masalah, sering cekcok dengan istrinya, bahkan sering dia tuh tidak sependapat, sepaham dengan istrinya. Bahkan dia dengan istrinya kemudian anaknya melihat roh halus, melihat bayangan yang tentu sangat mengusik kehidupannya di Australia, sangat menyedihkan di sana. Sampai suatu saat dia sangat putus asa, dia menangis dan dia tidak tahan dengan kehidupan yang ada di Australia. Dia, anaknya, ibunya sering melihat bayangan-bayangan, sering melihat roh-roh astral
beliau menganggap hantu. Hantu yang ada di Australia. Suatu saat dia membuka sebuah channel YouTube. Nah, ketemulah sama saya. Nah, kita ingin tahu bagaimana cerita beliau. Saya kesini merasa gimana gitu, walaupun saya tinggal jauh di Australia. Saya merasa ada sesuatu yang kurang gitu secara orang Hindu, itu orang Bali gitu. Makanya karena saya lama tidak pernah bayang gitu, ada rasa ada yang mengikuti, pokoknya yang aneh-aneh gitu di luar nalar gitu, di luar. Baru saya lihat tidak ada. Kemudian bulu kuduk sering berdiri, pokoknya yang aneh-aneh lah gitu. Dengan keluarga juga begitu, keluarga juga sering merasakan ada orang manggil, ada orang di rumah itu, ada orang ya bilang selamat pagi atau bilang, padahal pas kita cek tidak ada orang. Pokoknya sesuatu yang kita tidak bisa lihat, pokoknya kita dengar kadang-kadang ada bunyi, ada orang, ada melihat sesuatu gitu. Makanya bingung, akhirnya yang kenal dengan jero, pasti yang ke Bali, yang tangkil meriki kan. Nah, ternyata bayangan yang telah mereka lihat, yang mereka anggap hantu, yang mereka anggap roh astral, ternyata adalah utusan dari leluhur yang masih menyayangi dia. Dengan begitu dia dibangunkan oleh leluhur itu sendiri dengan cara-cara beliau. Nah, pada akhirnya dia mengajak istri dan anaknya datang ke tempat saya. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya memohon kepada beliau penyembahan yang ada di sini, kemudian beliau memberikan signal kepada saya. Ternyata anaknya itu ada melik sahabat. Ternyata anaknya itu ada melik. Jadi melik adalah sebuah tanda. Di saat orang itu lahir, ada tanda di sana. Melik itu bermacam-macam. Melik ceciren, melik atnyane, apit wangke, durga, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang aneh sahabat. Ternyata anaknya itu ada sebuah tanda di pusaran. Nah, kalau ada tanda di pusaran, berarti itu adalah tanda yang namanya jodoh. Jodoh itu adalah ada dua arti. Kalau jodoh itu di sebelah kanan dari perut itu sendiri, pusaran itu sendiri, maka itu akan lebih baik. Nah, kalau jodoh itu di sebelah kiri daripada pusaran itu sendiri, maka itu akan kurang baik, bahkan akan menjadi masalah di kemudian dalam kehidupan. Nah, di sini yang aneh adalah jodoh itu, tanda itu mengelilingi daripada pusaran itu sendiri. Ternyata signal sesuhunan yang ada di sini memberikan makna bahwa itu adalah melik ceciren dan melik atnyane. Jadi dua ada di sana. Karena apa? Dia punya kelebihan dari umur dia sekarang. Umurnya masih kecil, tetapi daya nalar pikirannya melebihi dari orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berumur, dan orang yang betul-betul tahu tentang niskala, tentang alam gaib. Karena apa? Karena si anak kecil itu, dia bisa melihat bahwa ada roh-roh astral, ada hantu-hantu, ada orang yang mengganggu. Bahkan roh astral itu diajak bersahabat sama anak kecil itu. Sangat luar biasa. Bahkan si anak kecil bisa mendefinisikan apa arti sesungguhnya tentang hidup dan berkehidupan. Nah, kemudian bagaimana tentang si anak kecil itu sendiri? Anak saya ini, kalau saya bilang terus bermasalah. Dia sering ngomong, kadang-kadang main-main gitu sendiri. Ada di rumah ada kamar gitu, dia sering masuk ke sana.
berbicara dengan seseorang yang saya juga tidak tahu siapa orangnya gitu. Kemudian waktu kecil dia tuh di rumah itu takut, di rumah sendiri takut, dia udah macam-macam gitu sampai dia sudah besar. Kemudian saya juga nggak ngerti kenapa dia ada suatu kamar di rumah dia terus ke sana gitu, tiap bangun terus ke sana dia gitu. Dia bilang dia punya teman, tapi saya tidak dikasih tahu teman itu apakah bisa disentuh apa enggak. Pokoknya teman, dia teman bermain, dia bilang gitu. Dia sering mengikuti dia waktu di sana di Australia. Nah, setelah si anak itu diajak ke Bali sama orang tuanya, sama Pak Nyoman Dwije. Nah, dia datang ke tempat yang saya anjurkan, ke Pura Dalam Kahyangan, Prajepati, Pusah Desa, bahkan Kawitan. Dalam perjalanan itulah kemudian dia banyak sekali melihat roh-roh astral, roh-roh yang gentayangan di jalan-jalan. Bahkan dia bisa mendefinisikan tentang roh itu sendiri. Di Bali pernah waktu saya ajak pulang ke desa, di jalan itu dia terkejut dia. Wih, kok ada sesuatu yang saya lihat yang mengerikan gitu. Kamu melihat apa? Saya sendiri tidak melihat gitu. Dia melihat sesuatu yang katanya creepy, istilahnya yang ngeri gitu melihatnya. Cuma orang-orang itu cuma melihat saja, ndak mengganggu gitu. Yang aneh di sini adalah bagaimana si anak kecil itu, si anak yang punya milik itu, dia diajak untuk ke sini sangat memaksa, bahkan dia tidak mau. Nah, tetapi atas anugerah beliau, atas kehendak sesunan yang ada di sini, pada akhirnya anak itu bisa kita kondisikan, menjadi manusia yang seutuhnya. Di sini kita menyelesaikan melik-melik yang ada dalam tubuhnya itu, melik adnyana dan melik ceciren itu sendiri. Setelah itu, sebelumnya kami ruat, kami mohon pada beliau yang ada di sini, akhirnya anak itu bisa dikondisikan, bisa diajak berbicara dari hati ke hati. Perkembangannya bagus sekali. Dulu waktu tahun lalu saya berobat ke sini, Indra ini sama sekali tidak mau, Jero sendiri lihat tidak mau dekat sini, tidak mau diketisin, tidak mau, pokoknya tidak mau ya dia. Nah sekarang setelah saya berobat, saya kembali lagi ke sini, dia melukat, kok mau dia gitu, mau diketisin, mau secara apa di nunasir semuanya mau. Nah sekarang tambah mau lagi, dia kan mau bayi hoton begini. Kemudian kami melaksanakan upacara pebayuhan larebaya. Kemudian pebayuhan piotonan yang sesuai dengan urip wuku kelahirannya, yaitu urip 6. Nah, bagaimana setelah pebayuhan dan piotonan itu kami jalankan bersama orang tuanya? Sahabat, sempat pula kami bertanya kepada ibunya. When Indra was first born, I realised that he was very different. He was scared of a lot of things when he was little. He wouldn't go to his own room or walk around the house. I could never really understand why, but as he's grown older, I now know why. Yeah, but he's getting better as he's getting older. He's understanding things better, I think. Ibunya bilang pada waktu lahir ibunya sudah mengetahui ada yang berbeda dengan anak ini. Di rumah
kemana-mana minta diantar, ya bahkan ke kamar kecil atau ke tempat tidur minta diantar. Kemudian ibunya nggak mengerti kenapa seperti ini gitu. Nah, itu tadi sahabat, sebuah kisah tentang seseorang yang ada di Australia, yang jauh dari tanah Bali. Dimanapun orang Bali, dimanapun orang yang mengenal tentang tanah Bali, tentang Bisamo leluhur yang ada di Bali, mereka tidak akan lepas dari Bisamo itu sendiri, tentang kewajiban yang harus dilaksanakan. Ingat kepada leluhur kita. Cukup malam ini saya berbagi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada teman-teman, anak-anak muda, bahkan semua saudara saya yang ada di tanah Bali, di alam Nusantara yang beragama Hindu Dharma. Saya siap dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.